Yang ketiga sekarang. Siapa yang mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran? Yang mendapatkan kemuliaan sebab Al-Quran adalah para penghafal Al-Quran. Karena gini Bapak Ibu, Ustadz Zulfahmi ngapal Qurannya nggak cukup beliau waktu di pondok, nggak cukup. Itu kalau nggak diulang-ulang Bapak Ibu, ya lupa lagi. Dan kita pantang ngomong, saya lupa dengan hafalan saya. Nggak boleh. Ada sahabat ngomong, saya lupa. Jangan, kata Nabi, jangan katakan saya lupa. Katakan saya dilupakan Allah. Sanuqri'uka fala tansa. Dibacakan Al-Quran kepadamu dan engkau tidak akan lupa. Berarti kalau kita lupa, kita dilupakan oleh Allah. Saat kita dilupakan oleh Allah, apa sebabnya? Mungkin karena kesalahan diri kita sendiri. Makanya Imam Syafi'i pernah lupa 300 hadis dari hafalannya. Dia ngadu kepada gurunya. Kata gurunya, kamu ingat-ingat 1, 2 hari, 3 hari belakangan ini dosa apa yang sudah kamu kerjakan? Diingat-ingat. Nonton TV? Enggak ada TV soalnya. Ngerumpi? Enggak. Maksiat? Tidak. Begitu diingat-ingat Pak, ternyata Imam Syafi'i rahimahullah melihat ada ibu-ibu keluar rumah, tampak 3 helai rambutnya yang keluar dari kerudungnya. Gara-gara melihat 3 helai rambut, hilang hafalannya 100 hadis untuk 1 helai rambut. Woi, pantesan kita nggak hafal-hafal ya Pak ya. Kita ini banyak yang dilihat soalnya. Allahu Akbar. Kadang-kadang bukan rambut ini yang kelihatan, kelek. Banyak hilang hafalan hadis kita ini, banyak hilang hafalan Quran. Jadi Quran itu yang susah bukan ngapalnya. Quran itu yang susah menjaga hafalannya. Itu yang susah. Makanya pantas kalau orang hafal Quran dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi, inna lillahi ahlain fid dunya. Sesungguhnya Allah memiliki 2 keluarga di dunia. Keren bahasanya, keluarga. Jadi bukan hamba, keluarga. Keluarganya Allah. Manhum ya Rasulullah. Memangnya siapa mereka ya Rasul? Kata sahabat. Yang satu kata Nabi, ahlul Quran. Ahli Quran, orang yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjaga hafalannya, dan yang mengamalkan Al-Quran. Hum ahlullah, merekalah keluarganya Allah. Wa khasatuh, dan orang yang khusus. Yang kedua ini nggak dijelaskan. Ulama mengatakan yang kedua ini waliullah, Pak. Ulama-ulama yang makomnya itu sudah waliullah, orang spesial, nggak butuh lagi pujian manusia, nggak terganggu oleh cacian manusia. Makanya kita ini kalau dikritik orang masih merah muka, tangeh belum. Kalau diomongin orang masih bantah sono sini, begitu diomongin orang langsung konferensi pers menjelaskan siapa dirinya, masih jauh dari waliullah. Waliullah sejelek apapun omongan orang terhadapnya biasa saja, nggak terhirau dia. Dipuji juga nggak terbang dia. Sedemikian rupa Bapak Ibu. Nggak penting bagaimana penilaian manusia. Nah, kembali kepada poin yang pertama itu ahlul Quran, ahli Quran. Berbahagialah kita kalau punya keturunan yang menghafal Quran. Karena 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. 7 nasab ke atas siapa aja? Bapak, habis bapak, kakek, di atas kakek, buyut, di atas buyut, puyang, di atas puyang. Saya tanya ibu saya, mak, sudah puyang itu apa? Entah, katanya. Nah, entah sudah puyang itu. Kalau orang Jawa itu lengkap, Pak. Jadi orang Jawa itu apa? Bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, udek, bukan budek ya.
udek-udek gantung siwur yang ketujuh. Yang kedelapan geropak santek. Yang kesembilan debok bosok, debong pisang kali itu ya. Yang kesepuluh galih asem. 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. Makanya kita itu punya rencana begini. Enggak anak kita yang hafal Quran cucung, enggak cucung cicit, enggak cicit canggah, enggak canggah wareng, cucung warengnya, cucung udak-udaknya. Mudah-mudahan ada di antara keturunan kita, zuriat kita yang menghafal Quran. Allahumma amin. 3, 4 sekarang. Orang yang mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran itu siapa? Orang yang mendakwahkan Al-Quran. Ya kalau nggak didakwahkan gimana mau nyampe? Al-Islamu dakwah. Islam itu agama dakwah. La Islama illa bidakwah. Tidak ada Islam kecuali dengan dakwah. Nabi bersabda, hamilul Quran, hamilur rayatil Islam. Orang yang mendakwahkan Al-Quran, yang membawa Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, mereka adalah para pembawa bendera Islam pada hari kiamat nantinya. Jadi orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran, Bapak Ibu, akan menonjol pada hari kiamat nanti dengan membawa panji-panji Islam. Dikarenakan sebab dakwah mereka, Islam tersebar ke seluruh alam. Islam agama dakwah. Tidak ada dakwah kecuali, tidak ada Islam kecuali dengan dakwah. Tapi ingat, mendakwahkan Al-Quran itu 2 pantangannya. 1, pantangan menyebabkan perselisihan. Iqra'ul Quran, kata Nabi, ma'talafat qulubukum. Baca Quran selama Quran menyatukan hati kalian. Kalau kita mendakwahkan Quran tapi malah menyebabkan permusuhan, tinggalkan, tidak boleh. Yang kedua pantangannya dalam mendakwahkan Quran, jangan mengkamuflase kebenaran demi kepentingan pribadi. Yang hak katakan benar, yang batil katakan batil. Kan pernah saya cerita ya Pak, cerita guru saya. Ada santri berak di kali. Lagi berak di kali disundul ikan. Jeleduk kecebur dalam kali. Ikannya ditangkap sama santrinya, kesel kan. Ya kalau ikan seluang nyundul nggak masalah lah. Ini ikannya gede nih. Pulang dia ke rumah ngambil jaring, ngambil jalak, ngubek-ngubek di sungai. Masya Allah dapat ikannya. Segede paha. Si santri ini kaget. Masya Allah, pantesan gua disundul sampai kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah gua. Iya juga ya. Dibawa pulang ke rumah dia bingung. Ini ikannya halal nggak kalau dimakan? Tanya dia sama guru ngajinya. Ustadz, saya tadi berak di kali disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Tapi saya bingung ini ikannya halal apa haram. Kata ustadznya nanti dulu. Kita buka kitab dulu. Buka kitab Arab gundul. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Kata ustadznya tertulis dalam kitab, idrajulun kesundulun iwaun. Kok kayaknya kenal kalimatnya itu. Kata ustadznya dengerin aja. Idrajulun, kalau ada laki-laki kesundulun kesundul iwaun ikan, maka ikannya haram dimakan. Oh, ya udah kalau gitu kata santrinya, kita pulangin ke sungai. Mumpung ikannya masih hidup, belum diapa-apain. Kata ustadznya nanti dulu. Ngaji harus selesai. Ini bacanya belum kelar kata dia. Selanjutnya wa in ustadzun setugelun fahuwa halalun. Tapi kalau ustadznya kebagian setugel alias kebagian separuh, halal dia. Kata santri, ngomong ustadz kalau pengen paruhan mah Allahu Akbar, minta cincai ternyata dia. Kata ustadznya nanti, ini satu lagi kalimatnya. Wa in ustadzun kabehun. Oh, ternyata pengen semua si ustadznya, saking serakahnya. Artinya agama nggak boleh dong dikamuflase, mentang-mentang ngerti agama tapi dikamuflase untuk kepentingan pribadi, politik, bahkan golongan. Yang terakhir sekarang, yang kelima,
Kalau yang semuanya tadi itu belum istiqomah, ngaji belum istiqomah karena sibuk cari nafkah umpama. Selanjutnya ngajar ngaji jauh tangeh, ngapal Quran juga enggak, mendakwahkannya enggak mampu umpama. Jadilah yang nomor 5, selalu mengimani Al-Quran. Itu saja jadilah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, dan kita semua tidak pernah meragukannya. Saya mau closing Bapak Ibu, terakhir begini. Al-Quran itu unik Pak. Banyak inspirasi ilmu pengetahuan dari Quran. Banyak sekali. Makanya kedepannya orang Islam gak boleh lagi ribut perkara yang gak penting. Hayo kita orang Islam saling bahu-membahu, besarkan negara kita, jayakan bangsa kita, kita garap ilmu pengetahuan. Mengapa Islam kalah Bapak Ibu? Kemudian Eropa menjajah, Portugis, Belanda, Inggris, dan sekarang yang menguasai Amerika. Karena umat Islam berabad-abad lamanya perang saudara. Coba simak. Perang Bani Umayyah. Transisi Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Sampai Andalusia Pak, Spanyol, yang tadinya mayoritas Islam, haris Islam di sana. Jangan salahkan orang lain, karena umat Islam sibuk bunuh-bunuhan. Bani Abbasiyah ke Turki Utsmani, sesama orang Islam. Coba kita baca sejarah. Sejarah tidak bisa dilupakan. Tercatat lengkap sekali. Apa penyebabnya umat Islam mundur? Karena kita sibuk perang saudara. Enggak sempat menciptakan teknologi. Akhirnya umat Islam sibuk mengangkat pedang. Belanda bikin bedil, enggak ada guna pedang kita. Belanda bikin bom, Amerika bikin pesawat tempur, kapal selam. Akhirnya kita beli sama orang. Subhanallah. Orang yang bikin, nah ke depannya pesawat tempur kita mesti bikin sendiri. Kapal selam kita mesti bikin sendiri. Bedil. Udah bisa kalau pindad sekarang. Bikin sendiri. Kalau bisa minyak, bahan bakar minyak nantinya jangan lagi dari bensin, santan kelapa kalau bisa. Ya kalau dengan kepintaran nanti bisa lah Pak. Ya kalau saya mah nggak mampu, bisanya cuma ceramah anak-anak kita. Makanya saya paling nggak setuju kita ribut berlebihan gara-gara politik, itu nggak setuju. Nggak bisa maju kitanya. Lihat Timur Tengah Pak, ngapa nggak bisa maju? Perang nggak berhenti sampai sekarang. Kita harus betul-betul maju. Banyak inspirasi ilmu pengetahuan dari Al-Quranul Karim. Kita bisa dapatkan itu semua. Banyak dokter-dokter masuk Islam Pak. Karena mengapa? Informasi Al-Quran ilmiah secara medis. Luar biasa. Kayak contoh ada dokter Amerika yang masuk Islam hanya gara-gara air susu ibu. Kata dia begini sama temannya yang Islam, ini bayi ketukar perempuan sama laki-laki. Kata kamu agama kamu sempurna. Tolong analisis berdasarkan agama kamu. Ini bayi yang ibunya perempuan yang mana? Bayi yang ibunya laki itu bayi laki-laki, ibu bayi laki-laki yang mana? Kata dokter yang muslim, perempuan itu setengah dari laki-laki. Bagi waris begitu, apa-apa begitu. Ibu yang air susunya 2 kali lipat lebih banyak dari bayi dari ibu yang satunya, itulah yang punya anak laki-laki. Yang air susunya separuhnya itu yang punya anak perempuan. Begitu tes DNA tepat sekali. Temannya yang non muslim langsung masuk Islam. Allahu Akbar. Itu inspirasi ilmu pengetahuan. Betul Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi inspirasi ilmu pengetahuan. Nah tugas anak kita yang mengembangkannya, yang menggalinya. Maka di Quran kata dunia disebutkan sebanyak 145 kali. Kata akhirat disebutkan sebanyak 145 kali. Kata maut disebutkan sebanyak 115 kali. Kata hidup disebutkan sebanyak 115 kali. Kata malaikat disebutkan sebanyak 88 kali. Lawannya setan disebutkan sebanyak 88 kali. Hari 365 kali. Yaum. Saah jam 24 kali. Sahar bulan 12 kali. Dan yang paling menarik Bapak Ibu, kata albar, daratan.
disebutkan sebanyak 13 kali. Lawannya laut disebutkan sebanyak 32 kali. Enggak sama 13, enggak sama 32. Darat 13, lautnya 32. Begitu dibagi berdasarkan komposisi matematis, persentasenya darat yang 13 itu jumlahnya menjadi 28,88%, lautnya 71,22%. Ternyata Bapak Ibu, ahli geologi mengatakan jumlah perbandingan daratan dan laut di muka bumi ini, daratnya berjumlah 28,88%, laut berjumlah 71,22%. Allahu Akbar. Komanya pun gak meleset sama sekali. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara itu semua. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Agak kelamaan ceramahnya ini, gak apa-apalah. Lagi semangat soalnya. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzubillahi